Menurut riwayat hadis yang sahih, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun ketika malam 17 Ramadan. Pada saat itu, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Demikian lantunan surat Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq ayat 1-5 itulah yang menjadi tanda awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Kemudian setelah itu dalam kurun waktu 23 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan pun sesuai dengan kejadian terbaru atau faktual, sehingga setiap ayat yang diturunkan tersebut hampir semuanya disertai dengan asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang telah turun tersebut kemudian disatukan menjadi mushaf atau Al-Quran. Berikut adalah ajaran-ajaran inti Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah akidah. Ketika itu masyarakat Arab yang dilahirkan sebelum Rasulullah lahir banyak yang berpegang pada ajaran musyrik, sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk menyebarkan ajaran tauhid, ajaran yang bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta apa yang ada di dunia, langit dan seisinya. Ajaran tentang keimanan merupakan ajaran inti yang disampaikan oleh Rasulullah. Terdapat banyak ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengajarkan keimanan ini. Misalnya saja pada Quran Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan keyakinan iman atau ketauhidan Rasulullah ini kemudian memunculkan sikap kuat para sahabat Rasulullah dan mereka mempercayai bahwa Allah akan selalu ada dan melindungi. Ketauhidan ini pula yang menjadikan seorang yang bernama Bilal bin Rabah mampu bertahan ketika disiksa dan tetap mengungkapkan bahwa Allah Maha Esa dengan terus-menerus. Selanjutnya ajaran kedua Rasulullah yaitu akhlak. Rasulullah terkenal dengan gelarnya yaitu Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Hal tersebut menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala, misalnya minum minuman keras, judi, membunuh, berzina dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. Ketika Rasulullah mengajarkan perilaku-perilaku yang baik dan melarang perilaku-perilaku yang tidak baik, keduanya selalu berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah selalu berkesesuaian antara teori dan praktiknya. Akhlak Rasulullah mencerminkan apa yang telah dituliskan dalam Al-Quran itu sendiri, tidak hanya dengan mengajarkan namun juga dengan mencontohkannya dengan akhlak yang baik.
Berikut strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3-4 tahun, di mana pada masa dakwah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk masuk Islam orang-orang di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Dengan dakwah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak agar mereka meninggalkan agama nenek moyang yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Di antara orang-orang pertama atau as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu bertambah lagi, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab beserta suaminya Said bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang lainnya yang merupakan orang-orang suku Quraisy. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Pada saat itu bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah, turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Selanjutnya adalah Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah dibagi menjadi dua, yaitu Aqabah 1 dan Aqabah 2. Perjanjian Aqabah 1 berlangsung pada tahun 621 Masehi. Pada perjanjian tersebut sebanyak 12 penduduk dari Madinah melakukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluk Islam. Adapun isinya yaitu yang pertama adalah tak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Perjanjian Aqabah 2 berlangsung pada tahun 622 Masehi yang melibatkan 75 penduduk Yastrib. Adapun isinya yaitu yang pertama, mendengar serta taat baik itu atas perkara yang mereka benci atau sukai. Yang kedua, berinfak dengan baik dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian penjelasan tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah.